الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والمزكين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin menyampaikan pesan untuk kita semua. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita mengingatkan diri kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib, terutama yang berkaitan dengan zakat dan terutama berkaitan dengan zakat mal. Kenapa? Karena ternyata menurut para ahli sampai dengan detik ini problem umat Islam itu ada 3. Yang pertama adalah problem ekonomi, yang kedua problem ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah problem persatuan. Problem ekonomi ini sesungguhnya sudah ada instrumen yang dikembangkan oleh Islam, dan itu instrumen yang paling jitu. Kalau seandainya kita ingin menciptakan peradaban umat Islam yang brilian, yakni adanya zakat. Dan ternyata zakat ini adalah ibadah di dalam Islam yang paling rendah dilaksanakan. Ibadah yang paling lemah dilaksanakan adalah ibadah zakat. Zakat yang dimaksud adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah insya Allah 90% mungkin umat Islam melaksanakan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, data statistik menyebutkan bahwa di Indonesia misalnya total umat Islamnya ada 87,2%. Tetapi di antara jumlah itu umat Islam yang tidak bisa baca Quran misalnya masih banyak. 65% umat Islam itu tidak bisa baca Al-Quran. Itu menurut surveinya DMI. Walaupun ada survei lain yang cukup menyejukkan, misalnya survei Alpara, 90% umat Islam Indonesia itu religius. Saya nggak tahu instrumennya seperti apa atau indikatornya seperti apa. Juga ada survei WSJ, namanya lembaga WSJ, menyebutkan bahwa Muslim Indonesia itu Muslim paling taat dibanding dengan Muslim lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat optimis kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, data kedua mengenai sholat. Ini belum banyak penelitian yang detail berapa persen umat Islam yang sholat, tetapi ada beberapa survei menyebutkan, misalnya DMI dan Merial Institute menyebut bahwa 33,6% remaja datang ke masjid. Artinya 67% tidak ke masjid. Ya bisa jadi sholatnya di rumah, bisa jadi tidak sholat. Jadi tidak begitu terang benderang. Survei LSI juga menyebutkan minat baca Quran dan sholat kaum muslim rendah. Begitu juga survei lain, misalnya 62% muslim tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Ini survei dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi untuk sholat
lumayan, tetapi tidak ada survei yang detail berapa persen umat Islam sholat yang tidak sholat. Nah, ini yang lebih cukup membuat hati kita terenyuh adalah mengenai zakat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, misalnya survei Lazismu menyebutkan tahun 2021 misalnya potensi zakat Indonesia itu 233,8 triliun. Tetapi dana yang terhimpun di Lazismu itu 239,003 miliar. Meskipun itu baru satu lembaga ya. Nah, ini yang lebih mengglobal lagi, yang lebih nasional, misalnya survei Baznas tahun 2022, potensi zakat itu 327 triliun, 327 triliun dalam satu tahun, tetapi yang terkumpul baru 17 triliun di akhir tahun 2011. Artinya baru 5%. Bisa saja ini banyak umat Islam melaksanakan zakatnya tidak tercatat, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau melihat angkanya memang masih sangat kecil. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya survei mengenai puasa. Ini luar biasa, puasa ini menurut survei dunia umat Islam itu ada 2 miliar. Dari total penduduk dunia 7,3 miliar. Dari 2 miliar umat Islam, 1,8 miliar berpuasa. Memang ini senada dengan ayatnya. Ayat puasa itu tidak nyuruh puasa. Jadi memang ayatnya itu kutiba alaikumusiyam. Jadi halus sekali. Artinya apa? Memang puasa itu sesuatu yang fitrah ya. Jadi sebelum datang Islam pun orang rata-rata senang berpuasa, ada tirakat dan lain sebagainya. Nah, ini puasa ternyata sangat tinggi dilaksanakan oleh umat Islam. Dan yang terakhir ibadah haji. Sekarang antrian ibadah haji itu 5,1 juta di Indonesia. Artinya antriannya itu sekitar 30 tahunan. Umroh dalam 1 tahun dari Indonesia dalam keadaan normal tidak kurang dari 1 juta. Nah, ini data-data ini menjelaskan bahwa memang yang paling kecil ini adalah zakat ya. Saya termasuk yang khawatir jangan-jangan umat Islam tidak membayar zakat itu disebabkan karena pengetahuannya. Misalnya pengetahuannya zakat itu hanya zakat fitrah, padahal ada zakat mal. Dan yang paling mutakhir mengenai zakat misalnya adalah ada namanya zakat profesi. Dari potensi zakat yang disampaikan Baznas 327 triliun itu yang paling besar itu adalah dari zakat profesi. Zakat profesi itu zakat apa? Zakat penghasilan kita. Nah, zakat profesi ini menurut Baznas yang saya baca itu, kalau umat Islam penghasilannya sebulan sekitar 6,7 juta, itu sudah wajib membayar zakat profesi. Di bawah itu tidak wajib. Jadi kalau kita penghasilannya 7 juta udah wajib membayar zakat profesi. Misalnya 10 juta, nah itu udah wajib. Caranya bagaimana? Ada 2 cara, ada sistem bruto, ada sistem neto. Sistem bruto 10 juta langsung dikurangi 2,5%. Jadi 250 per bulan kalau penghasilan kita 10 juta. Sistem neto dikurangi dulu ongkos, dikurangi dulu kebutuhan sehari-hari, baru dikurangi 2,5%. Misalnya sisanya 2 juta, tinggal kali aja 2,5%, 50.000 yang kita bayarkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi kalau seandainya zakat ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, luar biasa terhadap ekonomi umat. Beberapa hari lalu ada guru kita Profesor Azra wafat. Sebelum wafat beliau menulis makalah, di antara tulisannya itu menyebutkan bahwa peradaban umat Islam itu tidak mungkin akan tercapai kalau umat Islamnya masih banyak yang miskin.
Jadi bicara peradaban tetapi umat Islamnya banyak yang miskin itu omong kosong dalam tanda kutip. Artinya apa? Kalau seandainya zakat disadari oleh kita, dilaksanakan oleh kita semua, oleh umat Islam, kemudian zakat dikelola dengan sebaik-baiknya, maka itu akan berdampak luar biasa bagi ekonomi umat. Dan itu pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Umar bin Abdul Aziz memerintah hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun. Tidak lama, tetapi Umar bin Abdul Aziz luar biasa dalam pengembangan zakat. Sampai ada zakat profesi dan lain sebagainya. Dan di masa itu Baitul Mal penuh oleh dana zakat, dan amil zakat kesulitan mencari orang-orang yang bisa dibagi zakat. Bisa dibayangkan. Kata kuncinya apa? Jadi kata kuncinya adalah amil, ya, yang bekerja dalam bidang zakat namanya amil. Dan di Indonesia sudah ada undang-undang zakat sejak 2011. Nah, amil amalnya ini harus resmi. Tidak boleh ada orang mengumpulkan zakat bukan bagian dari Baznas, UVZ, LAZ dan lain sebagainya. Tidak boleh. Nah, itu sebetulnya adalah usaha bagaimana menyadarkan umat Islam. Jadi amil itu atau lembaga itu bukan hanya memungut zakat, tetapi menyadarkan umat Islam akan zakat dan mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, sehingga zakat itu tidak membuat mustahik selamanya miskin. Justru dengan zakat itu bagaimana mustahik itu ke depan bisa menjadi muzaki. Jadi orang itu dibuat bukan untuk selamanya miskin diberi zakat, tetapi justru dengan zakat, apalagi kalau zakatnya itu produktif, misalnya dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk bantuan usaha, dikontrol dengan sebaik-baiknya, maka sungguh zakat itu luar biasa, betul-betul akan menjadi solusi ekonomi umat. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini, mudah-mudahan nih di bidang zakat kita semakin disadarkan, diingatkan bahwa di antara rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bimtithali ma'muratihi wa jadina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabatil qurabati bi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wawzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.